Halo Sobat Toyota semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kotaro 20. Nah, di depan saya ini sudah ada Toyota Rush tipe GR. Kebetulan ini yang Matic ya, yang paling laris untuk tipe dari Toyota Rush. Nah, harga dari Toyota Rush yang ada di depan saya ini yaitu Rush GR Sport Matic, harganya 321 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang pengen tahu nih harga untuk semua tipe dari Toyota Rush, kita mulai saja ya untuk mengupdate-nya di bulan September ini. Untuk Rush 1,5 G manual harganya 298 juta rupiah. Untuk Rush 1,5 G Matic harganya 310 juta rupiah. Kemudian untuk Rush 1,5 GR manual harganya 310 juta rupiah. Kemudian untuk Rush 1,5 GR Matic harganya 321 juta rupiah. Nah, harga tersebut berlaku di Jawa Tengah dan tentu saja belum dipotong diskon. Nah, informasi diskonnya itu katanya bulan ini sangat besar sekali ya, di atas 20 juta rupiah. Nah, penasaran berapa diskon pastinya untuk bulan ini untuk Toyota Rush dan program penjualan yang lainnya? Kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini. Langsung saja cus ya, kontak atau telepon atau WA nomor tersebut. Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari Toyota Rush yang paling laris ini, kita simak review dari Toyota Rush GR Sport Matic 2023. Nah, sekarang kita mulai saja untuk mereview Toyota Rush tipe GR Sport Matic 2023. Kita mulai dari bagian depan. Untuk tampilan lampunya ini sudah menggunakan lampu atau headlamp LED multi reflektor. Jadi nyalanya akan sangat terang sekali. Di sini di bagian bawah ada LED stripe ya. Warnanya putih. Jika kita nyalakan itu tampilannya untuk headlampnya itu kelihatan akan sangat sporty dan elegan. Nah, untuk headlampnya sendiri ini juga ada aksen smooth, jadi menambah kesan yang sporty. Nah, untuk bagian lampu seinnya ini masih menggunakan bohlam ya. Di sini lampu seinnya menggunakan bohlam. Kemudian kita ke bagian bawah. Untuk lampu fog lampnya sendiri ini masih menggunakan lampu bohlam. Dan ada cover fog lampnya di bagian sisi pojokan ini. Cover fog lampnya ini berwarna hitam dok. Di bagian depan ini juga terdapat bodi kit tambahannya karena ini tipe GR. Ini bodi tambahannya seperti ini. Dan di bagian tengah ada bumper guard yang berwarna silver. Ciri khas dari sebuah SUV biasanya terdapat bumper guard baik depan maupun belakang. Kemudian untuk grillnya sendiri ini warnanya black glossy yang menambah kesan elegan, sederhana, simple tapi kelihatan sangat mewah untuk bentuk grill dari Toyota Rush tipe GR Sport ini. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari Toyota Rush GR Sport Matic. Untuk kuncinya seperti ini, ada remote ya. Ada unlock dan tombol lock. Ada dua buah kunci remote di sini. Dan jika kita tekan tombol locknya, spionnya akan melipat secara otomatis. Tapi jika kita tekan tombol unlock, tidak akan membuka. Nah, untuk membuka spionnya secara otomatis itu dengan menyalakan mesinnya maka akan terbuka secara otomatis. Nah, teknologi ini dinamakan auto folding pada spion. Sekarang kita ke bagian rodanya. Untuk rodanya sendiri ini menggunakan ring yang cukup besar ya, yaitu ring 17 dengan ukuran ban atau profil bannya 215/60. Bentuk peleknya sendiri menggunakan desain two-tone machining
Kemudian di atas roda ada over fender berwarna black glossy. Ini sebuah ciri khas dari sebuah SUV. Nah, untuk spionnya sendiri teknologinya sudah auto folding ya, melipat dan membuka secara otomatis. Ada lampu seinnya. Kemudian untuk pembelian dari Toyota Rush ini sudah dilengkapi dengan talang air, dan ini bawaan dari pabrik. Jadi sudah tidak usah menambahkan talang air lagi. Nah, karena sebuah SUV biasanya ada roof rail ya di sini di bagian atasnya. Kemudian untuk bodinya sendiri di sini ada list chrome yang memanjang dari bagian depan ke bagian belakang bodi yang menambah kesan elegan dan lebih sporty untuk Toyota Rush ini. Nah, untuk teknologi dari handle-nya sendiri sudah menggunakan smart entry yang berupa tombol. Jika kita tekan tombolnya akan membuka dan menutup kuncinya secara otomatis. Nah, untuk bagian bodinya sendiri ini sudah ada side body molding ya, yang berwarna metal gun. Nah, ada emblem CR di bagian body molding di pintu belakangnya. Nah, seperti ini ya. Untuk tangki bensinnya terletak di bagian kanan dari bodi mobil ini. Nah, kita ke bagian door trim pintu depan ya. Bahannya dari bahan plastik. Di sini jahitannya ini cetakan dari pabrik ya, cetakan plastik bukan jahitan asli. Dan di sini ada material Bluetooth soft touch di bagian bawah ini, di bagian armrestnya. Jadi pada saat kita capek berkendara, maka bisa kita fungsikan sebagai armrest dan akan kelihatan lebih nyaman pada saat kita bersandar tangan kita. Di sini untuk handle pintu bagian dalamnya sudah lapisan chrome, dan ini pengaturan untuk electric mirrornya. Kemudian untuk power window-nya yang auto hanya di bagian driver saja. Kita masuk ke dalam sedikit. Di bagian dashboard di sini ada material soft touch ya, dengan jahitan asli, dan di sini ada engine start stop button untuk menyalakan dan mematikan mesin. Ada vehicle stability control dan traction control. Kemudian ada idling systemnya di sini, biar lebih irit konsumsi bahan bakarnya. Kalau ini biar mobil lebih stabil. Nah, kita lihat untuk joknya sendiri sudah dilengkapi dengan height adjuster atau pengatur ketinggian jok. Jadi posisi berkendara tentu saja akan lebih nyaman. Nah, kita masuk langsung ke bagian interior ya. Nah, seperti ini interior dari Toyota Rush tipe GR Sport ini. Nah, kita tutup dulu pintunya sebentar. Nah, kalau kita nyalakan ada tulisan GR di bagian awalan dari audionya. Kita mulai dari bagian setirnya. Setirnya ini sudah menggunakan setir yang dilapisi dengan material kulit. Di sini ada steering switch untuk pengaturan audio, dan kebetulan untuk Toyota Rush tipe GR Sport ini airbagnya terdapat 6 buah airbag. Nah, letak airbagnya salah satunya di bagian setir ini. Kemudian juga ada emblem GR ya di bagian setir ini. Nah, kita lihat di sini untuk tuas lampunya, headlampnya itu sudah menggunakan auto. Jadi pada saat kita berkendara di dalam gelap atau posisi gelap, kalau kita nyalakan di bagian auto ini, maka headlamp akan menyala secara otomatis, dan jika terang maka akan mati secara otomatis. Untuk steering sendiri teknologinya masih menggunakan tilt steering. Jadi hanya bisa dinaik turunkan untuk posisi steeringnya. Nah, untuk cluster meternya di sini masih menggunakan jarum analog. Di bagian tengah ada MID. Dan kita lihat di bagian audionya. Nah, awalnya di sini ada ganjil genap ya.
Untuk fitur dari audionya sendiri sudah lengkap. Ada smartphone connection berupa Miracast, kemudian ada Apple CarPlay, Android Auto. Ukurannya 7 inch dan cukup bagus ya untuk fitur-fiturnya. Kemudian AC-nya sendiri sudah menggunakan AC digital dengan auto climate control. Nah, di bagian dashboard ini ada lapisan soft touch yang berwarna putih ya, yang menambah kesan lebih elegan untuk desain dari dashboardnya sendiri. Nah, kita ke bagian bawah. Di sini transmisinya ini kebetulan yang matic konvensional ya. Kemudian di bagian tengah antara jok bagian depan ada konsol box yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan juga bisa berfungsi sebagai armrest. Ini sudah dilapisi dengan material soft touch, jadi lebih nyaman kalau kita bersandar. Untuk bahan joknya sendiri ini masih menggunakan Bluedroo ya. Di sini di bagian headrest ada jahitan GR-nya atau di sini ada emblem GR-nya. Nah, untuk spion bagian belakang sudah dilengkapi dengan day and night view, jadi anti silau pada saat kita berkendara di malam hari. Di sini juga terdapat tempat kacamata. Untuk lampu kabin bagian depan atau lampu bacanya ini masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian untuk sun visornya juga dilengkapi dengan vanity mirror. Nah, di sini ada kacanya. Di bagian driver, untuk di bagian penumpang juga ada kacanya. Nah, seperti itu untuk interior bagian depan dari Toyota Rush tipe GR Sport ini. Sekarang kita ke bagian belakang dari Toyota Rush tipe GR Sport ini. Nah, kita lihat tampilan bagian belakangnya. Dan kita mulai dari bagian atas. Untuk antenanya ini sudah menggunakan Sharkfin antena atau menggunakan antena model baru yaitu berbentuk series view. Dan di sini terdapat lampu spoiler atau high mount stop lamp. Untuk lampu belakangnya ini sudah menggunakan teknologi LED. Lampu rem dan lampu senya ini sudah masih menggunakan teknologi bohlam biasa. Dan untuk kaca bagian belakangnya ini terdapat defogger atau penghangat kaca belakang pada saat berembun atau kondisi hujan, maka kaca akan tidak mengembun, jadi pandangan ke belakang akan lebih jelas. Nah, untuk teknologi keamanan parkirnya, untuk Toyota Rush tipe GR Sport ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir, dan tentu saja di bagian bawah bumper terdapat 2 buah titik sensor parkir. Dan untuk bumper bagian belakangnya terdapat reflektor berwarna merah ya di situ. Dan untuk bumper bagian belakang di sini terdapat bumper guard yang berwarna silver dengan tulisan GR. Nah, untuk pintu belakangnya ini di bagian samping kiri terdapat emblem Toyota Rush atau emblem Rush. Dan di bagian kanan karena ini tipe GR Sport terdapat emblem GR Sport.